Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan untuk persiapan seleksi CPNS di tahun 2024. Oke teman-teman sekalian, nah sebelum kita membahas soal-soalnya, boleh dong teman-teman klik like, komen yang membangun, dan klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini agar setiap channel ini upload video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan teman-teman sebelum menjawab soal-soal ini, teman-teman boleh siapkan kertas atau catatan digital untuk menjawab pilihan jawaban teman-teman sebelum kita memasuki pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, langsung saja kita bahas ya. Nah, soal yang pertama di sini, Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut diantaranya adalah perbedaan suku, agama, sosial, ras, dan budaya. Salah satu contoh perilaku yang dapat dilakukan guna menjaga persatuan dan kesatuan adalah A. Gemar memberikan komentar di akun media sosial para selebgram. B. Membeli barang-barang mewah yang merupakan produk luar negeri. C. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi formal. D. Melakukan transaksi jual-beli menggunakan media online. E. Aktif menonton debat para calon presiden dan wakil presiden. Oke teman-teman sekalian, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman bisa pause dulu jika kelajuan ya teman-teman videonya. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kita lihat ya. Pertanyaannya, salah satu contoh perilaku yang dapat dilakukan guna menjaga persatuan dan kesatuan adalah. Nah, di pernyataan ini menyatakan bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman mulai dari agama, suku, ras, sosial, dan budaya. Kira-kira dari pernyataan di sini ya teman-teman, bagaimana caranya agar perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini tetap terjaga persatuan dan kesatuannya. Perilaku seperti apakah yang harus kita lakukan? Nah, dari A, B, C, D, dan E, yang mana kira-kira yang dapat mempersatukan perbedaan tersebut? Oke, kita lihat yang A dulu ya. Gemar memberikan komentar di akun media sosial para selebgram. Nah, ini kurang tepat teman-teman, karena ini lebih menuju ke para selebgram. Dan ini tidak terlalu penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian, membeli barang-barang mewah yang merupakan produk luar negeri. Ini kurang tepat teman-teman, karena ini lebih ke membeli produk luar negeri di sini ya. Jadi ini kurang tepat, kita eliminasi. Kemudian yang E, aktif menonton debat para calon presiden dan wakil presiden. Ini kalimatnya positif, kita checklist dulu ya. Kemudian melakukan transaksi jual beli melalui media online. Ini tidak ada sangkut pautnya ya dengan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang C, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi formal. Ini boleh kita checklist ya. Nah, di antara C dan E, yang mana kira-kira yang mengenai menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, yang paling tepat itu adalah yang C teman-teman. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi formal. Karena salah satu contoh perilaku yang dapat dilakukan guna menjaga persatuan dan kesatuan adalah kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi formal. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa. Karena biasanya kan teman-teman kan banyak daerah nih, Maka di setiap daerah itu ada bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian bahasa apa sih yang bisa mempersatukan agar di setiap daerah, misalnya daerah B dengan daerah A bertemu, untuk berbicara, untuk berkomunikasi, pasti menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa.
Oke, selanjutnya teman-teman kita lanjut ke soal berikutnya. Ciri-ciri negara yang mempunyai identitas nasional adalah sebagai berikut kecuali A. Adanya pola perilaku masyarakat menyangkut adat istiadat yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Lambang-lambang yang secara simbolik mendeskripsikan visi, tujuan, dan fungsi didirikannya negara. Adanya kelengkapan yang dimiliki negara untuk melayani kebutuhan masyarakatnya. D. Adanya semangat mempertahankan negara dan rasa cinta tanah air oleh masyarakatnya. E. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai suatu bangsa yang tercermin dalam dasar negara dan konstitusinya. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, di sini ciri-ciri negara yang mempunyai identitas nasional. Oke, kita lingkari dulu karena ini kata kuncinya teman-teman. Mempunyai identitas nasional. Tapi di sini ada kata kecuali, berarti yang bukan identitas nasional, teman-teman. Nah, adanya pola perilaku masyarakat menyangkut adat istiadat yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini benar, ini identitas nasional. Terus adanya lambang-lambang yang secara simbolik. Nah, ini udah kalau ada lambang-lambang, ini udah pasti identitas nasional. Kemudian adanya kelengkapan yang dimiliki oleh negara untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, ini juga identitas nasional. Terusnya adanya tujuan bersama yang ingin dicapai suatu bangsa yang tercermin dalam dasar negara dan konstitusinya. Ini juga ya. Jadi yang bukan itu adalah adanya semangat mempertahankan negara dan rasa cinta tanah air oleh masyarakatnya. Jawaban yang paling benar itu adalah D, teman-teman. Karena yang bukan ya. Karena yang ini lebih ke bela negara. Lebih ke sikap kepatriotisme ya, teman-teman. Dan bela negara adanya semangat mempertahankan negara dan rasa cinta tanah air oleh masyarakatnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sistem ekonomi gerakan benteng yang diusulkan Sumitro dalam masa kabinet Natsir yang menganjurkan pembangunan ekonomi baru dengan cara A. Mengubah ekonomi liberal menjadi ekonomi sosial. B. Mengubah ekonomi liberal menjadi ekonomi campuran. C. Mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. D. Menumbuhkan perkembangan ekonomi swasta. E. Menata ekonomi Indonesia ke arah yang baru. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, dalam masa kabinet Natsir yang menganjurkan pembangunan ekonomi baru dengan cara Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah C, teman-teman. Mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah. Dilakukan pada masa kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional atau pembangunan ekonomi Indonesia. Programnya adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha Indonesia bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Jadi teman-teman, yang paling benar itu adalah mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Jadi pilihan ganda yang benar itu adalah option C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan pengertian dari gratifikasi yang benar adalah A. Pemberian yang di dalamnya terdapat unsur mengetahui atau patut dapat diduga. B. Pemberian dalam arti luas dan tidak termasuk janji. C. Pemberian dalam arti luas dan tidak termasuk janji berkaitan dengan jabatan yang dimiliki. D. Pemberian untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. E. Pemberian yang diduga berasal dari hasil tindak pidana melalui kegiatan yang sah atau legal. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kata di sini adalah gravitasi yang benar. Nah, pengertian dari gravitasi yang benar adalah, ini kata kuncinya ya teman-teman. Oke, gravitasi itu berbeda dengan suap. Dalam suap ada unsur mengetahui atau patut dapat menduga, sehingga ada niat atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Gratifikasi dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya. Oke teman-teman, jadi yang termasuk ke jawaban yang paling tepat itu adalah option B dengan pemberian dalam arti luas dan tidak termasuk janji. Jadi yang benar option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk dapat mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme, maka harus dilakukan upaya jangka panjang dengan cara sebagai berikut. Kecuali A. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. B. Memupuk rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. C. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di berbagai bidang. D. Mewujudkan supremasi hukum. E. Menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti yang sebenar-benarnya. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Untuk dapat mengantisipasi dampak negatif ya. Nah, ini kuncinya ya. Kuncinya untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi, nilai-nilai nasionalisme, maka dilakukan upaya jangka panjang dengan cara di sini juga ada kata kunci kecuali, berarti yang bukan teman-teman. Oke, yang bukan itu adalah B. Memupuk rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Jadi yang benar itu adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanahnya seorang pegawai negeri sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Salah satunya adalah A. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. B. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya sebagai publik. C. Memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, guna, dan santun. D. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. E. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Oke teman-teman, silakan dijawab teman-teman. Ini adalah pertanyaan bonus ya teman-teman. Dipikirkan terlebih dahulu, setelah itu teman-teman boleh cantumkan jawaban teman-teman di bawah kolom komen ini besertakan alasan teman-teman sekalian. Dan komen yang lainnya yang membangun dan memotivasi teman-teman yang lainnya untuk bisa belajar lebih giat lagi. Kemudian jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini agar setiap kita upload video terbaru teman-teman bisa mendapatkan
notifikasi dari channel ini. Oke, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.